Sepak bola merupakan olahraga terfavorit di dunia. Bahkan di Indonesia pun sepak bola juga sangat disukai baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Sepak bola Indonesia sendiri dikelola oleh PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang didirikan sejak 19 April 1930 oleh Suratin Sosro Sugondo, dan juga menjadi Ketua Umum PSSI yang pertama. Setelah 8 tahun berdiri, tim nasional Indonesia langsung menorehkan prestasi, yaitu tampil di ajang Piala Dunia 1938. Walaupun saat itu masih bernama Dutch East Indies, FIFA mengakui bahwa Dutch East Indies adalah Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara Asia yang pertama kali ikut serta ajang Piala Dunia. Prestasi tim nasional senior Indonesia tidak berhenti di situ saja. Di ajang SEA Games 1987, tim nasional senior Indonesia berhasil meraih emas untuk pertama kalinya di cabur sepak bola, setelah Ribuan Waidi berhasil membobol gawang Malaysia di menit 91, menghasilkan skor 1-0 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu selesai. 4 tahun berselang, tim nasional senior Indonesia lagi-lagi menorehkan prestasi dengan meraih emas di SEA Games 1991 setelah memenangkan adu penalti melawan Thailand. Akhirnya setelah 32 tahun menunggu, hari itu telah tiba. Tim nasional Indonesia berhasil membawa pulang emas lagi setelah mengalahkan Thailand dengan skor telak, yaitu 5-2. Sang maestro Indra Safri memakai strategi 4-3-3 untuk melawan Thailand. Di bagian depan ada Sananta, Fajar, dan Witan. Lalu, di tengah ada Marcelino, Dewangga, dan Raihan. Setelah itu, di belakang ada Bagas, Rido, Komang, dan Haikal. Tak lupa juga ada kiper Hernando. Sejak awal laga, timnas terus melakukan pressing ketat terhadap Thailand. Hal itu membuat timnas berhasil unggul dan menang dalam laga final tersebut. Walau hasil tersebut tidak masuk ke dalam kejuaraan senior, setidaknya tim nasional Indonesia bisa membawa kembali emas di cabang sepak bola. Saat ini, tim nasional senior Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong. Sejak dilatih oleh Shin Tae-yong, tim nasional senior Indonesia berkembang sangat baik secara strategi. Karena Shin Tae-yong berani memutus satu generasi timnas, karena saat ini timnas senior Indonesia diisi oleh pemain-pemain muda. Walau belum pernah juara, tetapi progres yang dihasilkan sangat baik. Buktinya, tim nasional senior Indonesia lolos ke Piala Asia 2024 setelah absen 15 tahun dan menaikkan ranking FIFA tim nasional senior Indonesia dari 173 ke 152 per Oktober 2022. Tak berhenti di situ, tim nasional senior Indonesia terus berusaha untuk menaikkan ranking FIFA dengan cara bertanding di FIFA Matchday. Di FIFA Matchday bulan September 2022, PSSI mengundang timnas Curaçao untuk bertanding melawan Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan di Stadion Pakansari. Dalam 2 pertandingan tersebut, Indonesia berhasil menang 2 kali dengan skor 3-2 saat di GBLA dan 2-1 saat di Pakansari. Dari hasil kemenangan tersebut, ranking tim nasional senior Indonesia menanjak naik ke 149. Ranking 149 merupakan ranking terbaik yang pernah diraih oleh Indonesia, karena sejak 2012 ranking Indonesia terus merosot hingga menempati posisi 191 dari 200 per negara. Itu merupakan ranking terburuk yang dialami oleh Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Indonesia pernah di-banned oleh FIFA selama 1 tahun, sehingga tim nasional senior Indonesia tidak menjalani pertandingan resmi FIFA, yang membuat ranking Indonesia saat itu terus merosot. Namun, seiring berjalannya waktu, ranking tim nasional senior Indonesia terus membaik karena di bulan Maret 2023, Indonesia kembali melakoni FIFA Matchday dengan melawan Burundi sebanyak 2 kali. Indonesia berhasil menang dan seri dalam 2 pertandingan yang dijalani kontra Burundi yang membuat Indonesia bertahan di posisi 149. Bulan Juni 2023, Ketua PSSI Erick Thohir membuat gebrakan baru dalam FIFA Matchday kali ini, yang dimana Indonesia menantang sang juara Piala Dunia yaitu Argentina untuk bertanding melawan Indonesia. Tak hanya lawan Argentina, tetapi Indonesia juga melawan Palestina.
Erick Thohir memilih lawan tersebut guna untuk meningkatkan performa tim dan mental tim sebelum berkiprah di Piala Asia 2024 yang berlangsung di Qatar. Dalam dua pertandingan tersebut, Indonesia meraih hasil seri saat melawan Palestina dan meraih kekalahan saat melawan Argentina. Shin Tae-yong sebagai pelatih memakai strategi parkir bus ketika melawan Argentina karena formasi yang dipakai adalah 5-3-2. Dan juga sang pelatih memakai strategi counter attack untuk menyerang Argentina. Akibat hasil seri dan kalah dalam FIFA Matchday membuat ranking Indonesia harus turun ke 150. Walaupun begitu, tim nasional senior Indonesia mendapatkan pengalaman bertanding yang sangat berharga karena melawan sang juara dunia. Ketua PSSI Erick Thohir menyiapkan strategi untuk persepak bolaan Indonesia. Ia membuat blueprint yang bertajuk Garuda Mendunia. Di dalam blueprint tertulis bahwa timnas Indonesia diharapkan bisa mencapai ranking 45 FIFA di tahun 2045. Target tersebut dianggap realistis karena prosesnya bisa berjalan sesuai dengan program-program yang direncanakan, lalu dijalankan dengan baik. PSSI juga mempunyai capaian target lainnya, yaitu timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia 2031. Selanjutnya, timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia 2033, kemudian lolos ke Olimpiade 2036, dan lolos ke ajang Piala Dunia 2038. Pak Erick Thohir membagi 4 fase dalam blueprint yang PSSI buat. Fase pertama adalah pemulihan selama 2023. Fase kedua adalah pengembangan dari 2024 sampai dengan 2028. Fase ketiga adalah peningkatan selama 2028 sampai dengan 2034. Dan fase terakhir adalah keemasan dari tahun 2034 sampai dengan 2045. Blueprint tak akan bisa berhasil jika hanya berhenti di era Erick Thohir saja, tetapi harus dilanjutkan oleh Ketua Umum PSSI selanjutnya, agar blueprint yang dibuat bisa tercapai tujuannya.